semuanya, cara kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan Waalaikumsalam puji warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita sehingga kita dapat hadir pada webinar hari ini keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Slamet Riyadi MT selaku Direktur Politeknik Baja Tegal, yang kami hormati Bapak Aryo Adi Prakoso SUMMA selaku pemateri webinar pada hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu dosen Politeknik Baja Tegal, yang kami banggakan mahasiswa Politeknik Baja Tegal, serta instansi dan kampus sudah bergabung. Masuki acara, perkenalkan saya Maulana Yusuf, moderator yang baik. Kami ulangi. Sebelum memasuki acara, perkenalkan saya Maulana Yusuf, moderator yang akan menyampaikan susunan acara pada web hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga pelatihan mendelai, acara yang keempat penutup. Langsung saja kita buka acara pada hari dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kami ingatkan kepada semua peserta webinar pada hari ini untuk tetap mengikuti acara ini sampai selesai karena akan dilakukan presensi di akhir acara untuk mendapatkan e-sertifikat. Selanjutnya, acara yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Slamet Riyadi, MT, selaku Direktur Politeknik Baja Tegal. Kepada Bapak Slamet, kami persilakan. Terima kasih, Mas Yusuf. Suaranya bisa didengar, Mas Yusuf? Bisa, Pak. Oke, terima kasih atas waktunya pada moderator. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat semuanya. Yang terhormat kepada narasumber kita, Bapak Aryo Adi Prakoso, SHUMMA. Baik, Pak. Dan yang saya hormati pada Wakil Direktur 1, 2, dan 3, Ketua LPM, para Kepala BAUK, LPPM, dan Humas, Ketua Program Studi Prodi D3 Teknik Otomotif, D3 Teknik Mesin, D3 Teknik Informatika, dan D3 Teknik Elektronika Industri, serta para peserta webinar pelatihan Mendeley yang hadir pada hari ini. Tiada hal yang lebih utama kita lakukan di pagi hari ini selain memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat, sehat yang sudah diberikan pada kita semua sampai saat ini. Hingga kita mampu memelihara imun tubuh menghadapi pandemi COVID-19 ini dan dapat menghadiri kegiatan webinar pelatihan Mendeley. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak, Ibu, serta mahasiswa yang berbahagia atau tamu undangan, Mendeley merupakan salah satu aplikasi wajib buat para mahasiswa, khususnya bagi mereka yang sedang menulis artikel ilmiah, jurnal, ataupun laporan tugas akhir. Dengan mengikuti pelatihan ini, berharap
mahasiswa tidak akan lagi kesulitan dalam membuat sitasi. Dengan kondisi tersebut, Politeknik Baja Tegal mengadakan pelatihan menggunakan aplikasi Mendeley dengan tema strategi menulis pintar zaman now ataupun zaman sekarang pada tanggal 26 April 2022 tepatnya pukul 09.00 sampai dengan selesai. Melalui Zoom meeting dan harapannya bisa ditayangkan nanti di YouTube Politeknik Baja Tegal. Karena penting dan bergunanya aplikasi Mendeley ini dalam penulisan, maka diharapkan para peserta pelatihan mengikuti dengan cara semaksimal mungkin. Dan alhamdulillah pendaftar sudah kurang lebih 100 peserta. Ini sangat terlihat betapa antusiasnya para mahasiswa untuk mengetahui penggunaan dan pemanfaatan Mendeley tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pelatihan Mendeley. Mendeley sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan tugas akhir bagi mahasiswa dalam penulisan kutipan serta daftar pustaka. Untuk itu, materi Mendeley kali ini sangat diperlukan guna meningkatkan kapasitas para mahasiswanya, khususnya tingkat akhir. Nah, untuk itu sudah kami hadirkan pembicara hebat kita, tentunya dengan Bapak Aryo Adi Prakoso. Baik, sebelumnya saya mau menyapa terlebih dahulu. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak, udah siap belum? Insya Allah siap. Ya siap ya Pak ya? Siap. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, langsung saja untuk pelatihannya kepada Bapak Aryo kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yaitu Mas Yusuf ya yang sudah mempersilahkan saya untuk bisa menyampaikan materi pelatihan webinar pada hari ini. Oke, sebelumnya kepada yang terhormat Direktur Politeknik Baja Tegal yaitu Bapak Slamet Riyadi MT, kepada yang terhormat Wakil Direktur 1, Wakil Direktur 2, Wakil Direktur 3, dan yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen Politeknik Baja Tegal serta mahasiswa Politeknik Baja Tegal dan juga kepada peserta umum yang mana saya mendapatkan informasi ada yang dari Universitas Terbuka, kemudian ada dari BIN ya, penelitian, kemudian ada dari UMUS, kemudian ada dari Perpustakaan Nasional juga ada, kemudian dari IAIN Cirebon, dan universitas lainnya. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk bisa mengikuti pelatihan Mendeley di hari ini. Mungkin langsung aja ya kita mulai pelatihannya. Saya izin share screen dulu. Oke, apakah slide-nya sudah terlihat? Belum Pak. Oh iya udah. Sudah ya? Sudah Pak. Kemudian coba saya perbesar.
Kemudian ini slide-nya berganti nggak? Belum, Pak. Oh, belum ya. Berarti seperti aja ya berarti ya. Karena tidak mau bergeser slide-nya. Mohon maaf. Oke. Terima kasih buat berhadirin semuanya yang sudah hadir pada webinar ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelatihan Mendeley dalam penulisan kutipan dan daftar pustaka. Ya. Dan sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh moderator ya bahwa nama saya adalah Aryo Adiprakoso, panggilannya Aryo. Jadi ketika misal di mana di luar ketemu ya sapa saja Pak Aryo. Dan nah, pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang latar belakang. Jadi karena di sini pesertanya itu ada dari dosen, mahasiswa, kemudian dari peserta umum. Jadi yang pertama ini yaitu untuk dosen. Ya. Dosen membutuhkan Mendeley itu karena apa? Dosen itu memiliki tridharma ya, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu diwajibkan untuk dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, dalam proses membuat artikel ilmiah tentunya akan membuat yang namanya referensi, yaitu kutipan atau sitasi dan daftar pustaka. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu dosen, aplikasi Mendeley ini sangat penting ya untuk bisa dikuasai dan bisa digunakan dalam membuat artikel ilmiah. Kemudian untuk mahasiswa, ya, karena di sini saya tadi juga sudah tanya ke panitia, ada yang dari D3, ada yang dari D4, ada yang dari S1, mungkin ada yang S2, atau mungkin juga dari ada S3. Nah, setiap jenjang ini ya, mahasiswa D3, S1, S2, dan S3 tentu akan disuruh untuk membuat laporan penelitian. Nah, D3 dan D4 ini ditugaskan untuk membuat tugas akhir. S1 untuk membuat skripsi, S2 untuk membuat tesis, dan S3 diminta untuk membuat disertasi. Nah, laporan penelitian inilah tentunya juga membutuhkan yang namanya Mendeley untuk membuat kutipan dan daftar pustaka. Itu latar belakang mahasiswa harus bisa menguasai Mendeley. Kemudian yang ketiga, ini untuk umum. Untuk umum ini bisa untuk para pustakawan, para peneliti, kemudian siswa, dan lain sebagainya, yang biasanya juga membuat tentang karya ilmiah. Dan membuat karya ilmiah juga membutuhkan yang namanya aplikasi Mendeley untuk membuat kutipan dan daftar pustaka. Nah, dengan adanya Mendeley, ini tujuannya selain untuk memudahkan membuat kutipan dan daftar pustaka, juga untuk meminimalisir terjadinya plagiarisme. Ya. Meminimalisir terjadinya plagiarisme. Kenapa? Karena ketika menggunakan Mendeley, maka si penulis tersebut harus menemukan filenya. Ya. File tersebut harus ditemukan, tidak asal nyomot di artikel-artikel lain, ya, tapi harus ada sumbernya. Nah, sumber itu nanti akan dimasukkan ke Mendeley. Nah, Mendeley yang sudah terhubung dengan Microsoft Word, maka nanti secara otomatis akan jadi kutipan dan daftar pustaka. Ya. Jadi nanti sambil belajar ya Mendeley bagi para hadirin yang masih awam, yang belum tahu, nanti sambil jalan insya Allah mengerti. Oke, itu jadi latar belakangnya ya, latar belakang perlu menguasai Mendeley. Ini ada bagian-bagian yang nanti insya Allah saya jelaskan ya. Yang pertama ada gaya penulisan, referensi, penelusuran informasi, dan penjelasan menggunakan Mendeley. Yang pertama yaitu jenis-jenis gaya penulisan. Jadi sebelum kita menggunakan Mendeley, maka harus menentukan terlebih dahulu gaya penulisan sumber yang akan dipilih itu apa. Ini hanya contoh saja, yang saya ambil contohnya ada 4. Ada gaya penulisan apa style, Harvard style, Chicago dan Turabian style, AMA style ya. Jadi ini hanya beberapa, ada jenis atau gaya penulisan lainnya juga. Nah, namun untuk pelatihan ini
saya akan mengajarkan atau memilih gaya penulisan menggunakan IPA ini ya, style ini. Kenapa? Karena IPA ini sangat banyak digunakan terutama di Indonesia ya, menggunakan gaya penulisan ini. Paling banyak adalah menggunakan jenis ini. Oleh karena itu saya memilih gaya style ini gitu ya. Oke. Kemudian lanjut ke kutipan dan daftar pustaka. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu dosen sudah tahu ya apa itu kutipan, apa itu daftar pustaka. Jadi istilah kutipan atau sitasi itu sama ya. Jadi barangkali nanti bingung, sitasi sama kutipan itu beda apa sama? Sama ya. Jadi kutipan atau sitasi sebutannya. Nah, untuk Bapak Ibu dosen dan mungkin yang lainnya mungkin sudah tahu ya apa itu kutipan, apa itu daftar pustaka. Namun saya mohon izin untuk mencoba untuk menyamaratakan ya keilmuan para hadirin semua. Saya anggap kita belajar dari nol juga ya, karena di sini juga ada mahasiswa semester 1 ya, jadi belum begitu paham apa itu kutipan dan apa itu daftar pustaka ya. Jadi kita samaratakan dulu. Oke, lanjut. Untuk daftar pustaka, melihat dari pengertiannya bahwa suatu daftar yang di dalamnya mencantumkan nama pengarang, judul buku, penerbit, tahun terbit, dan hal-hal lain yang terkait. Ya. Dan biasanya berada di bagian akhir. Itu adalah daftar pustaka. Ya. Contohnya langsung aja seperti ini. Ini contoh dari daftar pustaka. Tampilannya seperti ini. Ya. Jadi bagi yang belum tahu, ini ya daftar pustaka contohnya seperti ini. Ya, bisa dilihat. Selanjutnya, ini cara penulisan daftar pustaka menggunakan style IPA ya ini ya. Ini formatnya. Untuk buku seperti ini, untuk jurnal seperti ini, laporan penelitian seperti ini, disertasi, tesis, format seperti ini, kamus dan ensiklopedia juga seperti ini ya. Ini undang-undang, sumber internet, proceeding juga seperti ini. Jadi nanti ini tidak saya bahas lebih lanjut, nanti Bapak, Ibu, dan para mahasiswa bisa membaca lagi saat materi sudah di-share ya, setelah acara selesai. Nah, kemudian kutipan. Nah, untuk kutipan ini dijelaskan suatu kegiatan menuliskan suatu kalimat atau lebih dari karya tulis lain yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tujuan memberikan ilustrasi atau argumen penulis. Nah, itu kutipan atau citasi. Nah, kemudian kutipan citasi itu seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Ya, bisa terlihat ya. Ini yang bagian atas ini yang saya lingkari warna kuning. Ini adalah contoh kutipan atau sitasi yang ditulis di awal kalimat. Ya. Nah, untuk yang di bawah ini ya Irianti dan 2019 ini merupakan kutipan yang ditulis atau diletakkan di akhir kalimat. Ya. Jadi proses penulisannya pun berbeda. Ya. Bisa dilihat ya. Ini di awal, ini di akhir. Oke, nanti kita akan belajar lebih lanjut di sini. Ini contohnya ya, jadi bagi yang belum tahu, semoga sudah mulai paham ya sampai sini ya. Yang dinamakan kutipan itu seperti ini. Dan untuk cara penulisan kutipan, ini ya ditaruh di akhir kalimat, ini contohnya seperti ini. Kalau satu orang, ini 2 orang, dan ini 3 orang, dan seterusnya. Kalau ini ditaruh di awal kalimat. Ya, ini berbeda ya, Suwanto ditaruh di akhir dan ditaruh di awal, itu berbeda. Ya. Ini jadi nanti bisa dipelajari lagi. Oke, kemudian berikutnya saya akan menjelaskan tentang penelusuran informasi dari jurnal nasional dan jurnal internasional. Nah, ini nih yang menariknya di sini ya. Jadi nanti saya akan memberikan trik dan tips agar para hadirin bisa mendapatkan jurnal internasional, bisa mendownload artikel ilmiah internasional secara gratis. Karena apa? Karena umumnya jurnal internasional itu tidak gratis ya, tapi bayar. Nah, itu. Maka dari itu
masih banyak ya masyarakat yang belum tahu bagaimana caranya memanfaatkan jurnal internasional agar gratis itu seperti apa. Nah, maka dari itu ini yang menarik juga di sini ya. Nanti akan saya jelaskan. Oke, ini ada jurnal nasional dan internasional. Ini referensi ya. Jadi untuk Bapak Ibu dosen bisa menggunakan jurnal nasional untuk membuat artikel ilmiahnya. Mahasiswa juga bisa mengambil di sini untuk sumber referensinya. Untuk kali ini yang ingin saya contohkan ini untuk jurnal nasional ini ya, saya menggunakan Garuda atau kepanjangannya Garba Rujukan Digital. Ini yang nasional ya. Sebenarnya masih ada lagi, ada Google Scholar dan lain sebagainya. Tetapi untuk Google Scholar sepertinya sudah apa ya, banyak yang paham ya menggunakan Google Scholar. Jadi di sini saya ingin berbagi ilmu tentang indeks yang mungkin banyak yang belum pernah buka ini ya. Ini namanya Garuda ya. Ini logonya seperti ini. Ini nasional dan ini juga gratis. Ini tidak bayar. Ini namanya indeks ya. Ini namanya indeks. Nah, kalau yang internasional nanti akan saya contohkan menggunakan indeks dari EBSCO. Nah, kalau ini sebenarnya bayar. Kalau kita akses langsung di website EBSCO-nya ini bayar, tapi nanti saya berikan triknya agar gratis untuk mendownload artikel ilmiah di sini. Jadi dua sumber ini yang akan saya praktekkan. Oke, pertama yaitu tentang jurnal nasional ya. Ini ya. Langkah-langkahnya ada di sini ya. Pertama buka webnya ini ya, di copy aja ya. Kemudian kedua nanti ketikkan keywordnya yang akan dicari, atur tahunnya, lihat web jurnal, kemudian lihat artikel ilmiah yang dipilih, kemudian download artikel ilmiahnya. Oke, saya langsung coba praktekkan saja ya untuk yang jurnal nasional. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, sudah ya. Jadi tampilan untuk jurnal nasional Garuda ini seperti ini ya. Ini websitenya tadi yang sudah saya taruh di PPT tadi ya. Terus kemudian saya buka langsung, tampilannya seperti ini ya, para hadirin. Nah, kemudian ini ada informasi jumlah artikel total semua yang ada di Garuda, publishernya, jurnalnya, referensinya, subjeknya. Nah, cara untuk menemukan kata kuncinya, misal akan mencari tentang literasi digital. Kemudian kita klik enter aja. Maka akan muncul tabelnya seperti ini. Ya. Nah, ini ada judul-judul artikel ilmiahnya ya, bisa dilihat. Ini perhatikan. Totalnya ada 737 total yang berkaitan dengan digital library atau digital ini ya. Dan ini yang ditampilkan di halaman pertama ini sampai 74, nanti bisa di next lagi, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian ketika kita akan membuat suatu penelitian, biasanya kan ada aturan nih untuk mencari jurnal atau artikel ilmiah disarankan untuk menggunakan terbitan tidak lebih dari 5 tahun ya. Jadi kalau 2022 itu 2017 ya. Ini ya. Kita rubah, kita atur nih. Jadi biar yang keluar di sini ini kan 2019, ini 2017. Tidak melewati batas dari 2017. Jadi tidak ada 2016, 2015 dan seterusnya. Nah, kita berikan ini ya batasannya ini. Dan kita
setting di sini, kita bisa ubah-ubah di sini mau 2000 berapa. Jika untuk artikel ilmiah itu biasanya 5 tahun ya. Coba kita enter. Oke, ini berhasil ya, 2017 sampai 2022. Maka tampilannya adalah seperti ini. Kita cek ini 2019, 2017, 2019 ya, tidak ada 2016, 2015 ke bawah tidak ada ya. Jadi ini sudah disaring ya, sudah difilter. Jadi seperti itu ya, kita menentukan tahunnya. Kemudian ketika sudah menentukan tahunnya, kita pilih ini download PDF only. Jadi biar di sini muncul PDF yang bisa di-download. Ya, kita klik yang ini ya, sebelah kiri. Nah, kemudian enter lagi. Sebentar. Nah, oke. Muncul ya ini ya, full PDF, full PDF, full PDF, ya, dan seterusnya. Nah, kita cantrang ini. Dan ini juga ada pilihan juga nih, Bapak, Ibu, dan para mahasiswa. Jika ingin mencari judul, ini ya, title ini ya, klik. Jika ingin mencari pengarang, ya ini yang diklik. Kemudian di sini dituliskan pengarangnya siapa. Ya, abstrak juga bisa, TOI juga bisa. Ya. Yang saya contohkan adalah judul aja ya, ini ya, literasi digital. Kemudian gimana caranya untuk mengetahui ini jurnal apa, Pak? Jurnal itu sebenarnya sudah keluar di sini nih. Ya, contoh ini, judul kompetensi literasi digital ini terbitan dari jurnal Bibliotika, Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi. Ya. Ini nama jurnalnya. Ya. Nah, kemudian untuk melihat artikel ilmiahnya, artikel ilmiah nasional ya, kalau ini ya, nasional. Ini kita klik yang ini aja, full PDF, coba ya. Sedang proses. Ini nanti akan muncul artikel ilmiah nasional, karena kita sedang menggunakan indeks nasional, yaitu Garuda. Nah, ini tampilannya ya. Tampilan artikel ilmiahnya seperti ini. Ya. Ini nama jurnalnya. Ya. Kemudian ini volumenya, dan seterusnya. Nah, ini bisa dibaca sesuai nggak nih dengan yang peneliti cari gitu. Jika sesuai, maka bisa di-download. Nah, downloadnya dengan ini ya. Ada tanda panah ke bawah ini ya. Klik ya. Kemudian nanti masuk ke folder apa nih? Nah, kita tentukan mau di mana. Misal di sini saya kasih yang satu-satu ya. Save. Formatnya PDF ya. Save. Ini prosesnya ya, di bawah ini sudah terdownload. Coba kita buka. Hasilnya, oke, berhasil ya. Jadi ini artikel ilmiahnya sudah terdownload. Ya, jadi ini gratis. Ini tinggal mengunjungi indeksnya saja, tanpa ada perantara, sudah bisa di-download. Ya, ini hasilnya seperti ini. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi ya, untuk yang jurnal nasionalnya sudah selesai, prosesnya seperti ini ya. Jadi nanti para hadirin semuanya setelah ini bisa coba-coba langsung mengunjungi websitenya di Garuda dan coba-coba untuk mencari artikel-artikel lainnya seperti itu ya. Oke, kemudian saya lanjut ke ini ya, trik untuk mendapatkan artikel ilmiah internasional. Tadi kan yang nasional nih, ini yang internasional. Saya kembali lagi ke PowerPoint. Apakah sudah terlihat? Iya, Pak, sudah terlihat. Sudah ya. Ini nasional yang tadi. Kemudian ini yang internasional. Langkah-langkahnya seperti ini ya. Kunjungi ini terlebih dahulu. Bukan langsung ke EBSCO-nya ya. Bukan ke EBSCO-nya langsung, tapi kunjungi ke e-research.perpusnas.co.id dulu. Ya. Kemudian nanti langkah-langkah berikutnya ini pilih indeksnya, ketik keywordnya, atur tahun juga, lihat artikel ilmiahnya, kemudian jika cocok baru bisa di-download. Gitu ya. Oke,
Eh, kita beralih ke link ini dulu ya. Saya dulu. Sudah terlihat? Ya, sudah Pak. Baik. Ini tadi ya yang nasional, ini yang internasional. Oke, tampilannya seperti ini ya, para hadirin. Tampilannya seperti ini. Mungkin ada pertanyaan, kenapa Pak, kok tidak langsung ke website EBSCO-nya aja, sedangkan Garuda aja langsung ke Garudanya, gitu kan? Karena jika kita langsung menuju ke EBSCO-nya, itu bayar, jadi tidak bisa mendownload artikelnya gitu. Kita harus menggunakan perantara nih. Butuh perantara untuk bisa mendownload artikel secara gratis. Nah, di sini peran Perpustakaan Nasional ya, lembaga tertinggi perpustakaan di Indonesia adalah Perpustakaan Nasional. Ini memberikan fasilitas kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mengakses jurnal internasional, mendownload artikel ilmiah internasional secara gratis karena biayanya sudah ditanggung oleh Perpustakaan Nasional. Ya. Enaknya adalah seperti itu. Jadi masih banyak juga yang belum tahu tentang fasilitas ini. Jadi bagi Bapak Ibu dosen yang sering melakukan penelitian, bagi yang belum tahu, nah ini bisa dimanfaatkan. Bagi para mahasiswa, ini juga bisa dimanfaatkan juga nih, biar hasil skripsinya, TA-nya, disertasinya, tesisnya itu lebih valid, lebih akurat, nah bisa menggunakan sumber dari internasional. Seperti itu ya. Nah, namun sebelum kita menggunakan ini, fasilitas dari Perpustakaan Nasional, bagi yang belum terdaftar sebagai anggota, maka harus mendaftar terlebih dahulu. Ya. Di sini ada pilihannya daftar anggota. Nah, namun di kali ini saya tidak menjelaskan bagaimana caranya untuk mendaftar sebagai anggota. Ya, karena ini juga gampang. Jadi saya nanti hanya melampirkan link YouTube-nya saja. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendaftar dengan melihat YouTube yang saya berikan ya. Jadi di sini saya lebih kepada praktek bagaimana nih caranya agar bisa mendownload artikel internasional gitu ya. Untuk daftar anggotanya nanti bisa dilihat di sini. Saya dulu kembali ke PPT. Ya. Sudah terlihat ya? Sudah Pak. Nah ini ya. Link cara mendaftar anggota Perpustakaan Nasional secara online. Ya, jadi bagi masyarakat nih yang ingin menjadi anggota Perpustakaan Nasional itu ada dua cara, mendaftar dengan datang langsung ke sana dan mendaftar secara online. Nah, enaknya itu nih. Jadi bagi yang jauh, nah bisa pakai yang online ini. Ya. Nanti tutorialnya di sini ya. Nanti silakan para hadirin bisa membuka langkah-langkahnya seperti apa untuk mendaftar. Oke, seperti itu ya. Nanti di slide ada. Saya kembali lagi ke tadi. Sudah ya, terlihat ya. Ya Pak. Oke, ini saya sudah menjadi anggota ya. Jadi ketika nanti para hadirin sudah mendaftar, silakan masukkan saja ini nomornya, passwordnya apa, ya. Kemudian masuk ya, masuk ke sini. Coba untuk login di resource Perpusnas. Oke, tampilannya seperti ini ya. Jadi ini tandanya bahwa saya sudah masuk nih. Ya. Ada foto profil saya ini. Kemudian ini ada ringkasan informasinya juga. Terakhir login kapan ya, pertama kapan ya, ada keterangannya. Nomor anggotanya juga ini ada. Oke, kemudian setelah sudah masuk seperti ini ya, kita scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Ini ada keterangan kumpulan terbitan. Ada semua lokal dan internasional. Kalau semua itu berarti campuran ya antara lokal dengan internasional itu menjadi satu di sini.
Nah, tetapi untuk mempermudah, karena tadi yang untuk lokal sudah saya jelaskan, dan di sini saya akan menjelaskan yang internasional. Maka klik internasional. Nah, ini adalah indeks internasional yang bisa diakses oleh para hadirin semuanya ya, ketika sudah menjadi anggota. Ya, banyak nih ya, pilih yang mana disesuaikan. Nah, banyak ya ini ya. Oke, saya ambil contoh satu ya. Nanti para hadirin bisa coba satu-satu nih kalau misalnya mau kepo ya. Nah, di sini EBSCO ya, saya akan coba yang EBSCO. Ada dua tombol ya ini, panduan dan tautan. Panduan kita buka, tautan juga dibuka. Pertama adalah panduan. Saya buka panduannya. Tampilan panduan seperti ini ya. Ini adalah tutorial bagaimana caranya untuk bisa mengakses EBSCO secara gratis. Ini ya. Ini tutorialnya sangat lengkap ya. Bisa diikuti, bisa dipelajari ya, sampai nanti bisa mendownload. Nah ini artikel internasionalnya. Ya. Ini ya, ini tutorialnya. Oke, saya langsung ke ini website EBSCO-nya nih. Ya. Ini website EBSCO ini tadi saya buka lewat ini ya, website-nya Perpustakaan Nasional. Nah, di sini ada keterangannya nih, ya, sebelah kanan atas nih, Perpustakaan Nasional Indonesia. Ini artinya bahwa sudah dilanggan oleh Perpustakaan Nasional Indonesia. Nah, oke, nah caranya ini ada tanda ini nih, checklist ya. Misal ternyata belum checklist, kita checklist semuanya ya. Kita pilih semuanya aja. Kemudian lanjut ke continue. Oke, masih loading. Oke, sampai sini sudah terlihat ya. Ini ada masuk ke sini ya, ke pencariannya. Oke, searching di sini. Nah, kita tinggal ini masukin aja ya. Keywordnya apa, tentang apa, kita mau di sini. Tapi perlu diingat ya, ini adalah artikel internasional, jurnal internasional. Jadi jangan masukkan kata atau tulisan ya bahasa Indonesia ya, tapi bahasa Inggris ya. Karena ini adalah internasional, takutnya nanti itu. Kita contoh literasi informasi, misal ini ya, ada bawah ya. Kita pakai tulisan bahasa Inggris, kemudian search. Oke, ditunggu. Ya, maka akan tampil seperti ini ya. Ini adalah judulnya ya. Nah, judulnya ini pun berbagai macam ya, campuran. Ada dari jurnal, ada dari e-book, dari majalah, magazine, koran, dan sebagainya. Nah, sesampai ini, maka kita harus filter terlebih dahulu ya. Seperti tadi yang dilakukan di Garuda tadi ya. Jadi di sini kita pilih yang full text aja ya, biar ketika di-download itu isinya itu dari awal sampai akhir ya. Karena jika tidak diklik ini, maka bisa saja nanti isinya hanya setengah. Kemudian ini tahun juga perlu diatur ya, kayak tadi di Garuda ya. Anggap aja kita samakan aja ya, 2017. Enter. Oke ya, ini sudah 2017 sampai 2022. Kemudian kini pilih nih, ini bisa kita pilih mau jurnal, mau majalah, mau koran, atau mau yang lainnya. Ini banyak pilihannya nih. Jadi para hadirin bisa milih mau pakai e-book, bisa magazine, news, atau semuanya. Ini saya pilih yang jurnal aja ya, buat contoh. Klik jurnal, update, ya. Sedang proses.
Oke, sudah muncul ya. Jadi tadi kita sudah filter nih ya. Kita carinya yang full text, kemudian tahunnya dari 2017 sampai 2022. Kemudian saya pilihnya jurnal ya. Jadi jurnal yang muncul di sini hanya jurnal-jurnal saja. Untuk e-book tidak ada. Kita cek nih. Ini ya 2022 ini terbitnya. 2021 ya. Dan seterusnya. Jadi tidak ada di sini yang tampil 2016, 2015 tidak ada ya, karena kita sudah filter ini. Ya. Kemudian untuk mendapatkan artikel ilmiahnya seperti apa, nah, kita tinggal ini lihat yang full PDF ini. Ya. Misal contoh nih, contoh ini ya, saya ambil, saya klik kiri, dan oke, akan muncul. Ini belum di-download ya, ini baru muncul tampilannya saja dulu ini. Ya. Oke, tampilnya seperti ini. Nah, kemudian para hadirin silakan bisa dibaca dulu sesuai apa enggak nih dengan yang dicari. Jika sesuai ya, maka tinggal di-download aja. Ini ya, seperti tadi sama, klik download. Ya, kemudian masukkan ke file apa, misalnya 2222. Save. Ini ya, di pojok ini, kiri bawah, kita buka, sudah terdownload, dan hasilnya seperti ini, berhasil ya. Nah, jadi sudah berhasil untuk mendownload artikel ilmiah internasional. Ya, ini pakai bahasa Inggris ya ini ya. Ya, seperti itu ya, jadi nanti langkah-langkahnya seperti itu. Silakan nanti para hadirin bisa mencobanya juga setelah webinar selesai ya. Cari subjek lainnya atau mau menggunakan selain EBSCO tadi juga bisa. Ini EBSCO tadi sudah selesai ya. Prosesnya seperti itu. Nah ini kalau misalnya para hadirin ingin mencoba yang lain juga boleh request, dicoba bisa. Kemudian ini Springer bisa ya. Ini ada panduannya kok. Jadi tinggal ikutin aja panduannya, kemudian prakteknya di tautan ini. Ya, seperti itu ya. Mudah sebenarnya kalau nanti kita semuanya bisa nyimak. Oke, ini untuk triknya ya. Jadi triknya untuk mendapatkan jurnal internasional, artikel ilmiah internasional secara gratis melalui perantara. Perantaranya adalah Perpustakaan Nasional. Ya. Jadi harus membuat menjadi anggota dulu. Oke, untuk yang ini selesai. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Stop. Kembali ke PPT. Oke ya, sudah muncul? Sudah, Bapak. Oke. Ya, ini linknya. Jika ingin mendaftar menjadi anggota, ikuti aja tutorial ini. Ya. Lanjut. Nah, kemudian kita lanjut ke cara menggunakan Mendeley. Jadi setelah tadi mendownload artikel ilmiah nasional, artikel ilmiah internasional. Nah, artikel-artikel itu kan nantinya yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Ya. Nanti akan dimasukkan ke aplikasi Mendeley. Jadi setelah mendapatkan sumbernya, baru nanti dimasukkan ke Mendeley. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari Mendeley dan kemudian prakteknya. Oke, untuk pengertian Mendeley secara umum yaitu aplikasi gratis yang dapat digunakan untuk mempermudah penulisan, membuat kutipan atau citasi, dan juga daftar pustaka. Jadi ini Mendeley suatu alat ya untuk membantu membuat kutipan dan daftar pustaka. Kemudian untuk manfaatnya, yang pertama Mendeley dapat dimanfaatkan sebagai library atau perpustakaan. Jadi tempat untuk mengumpulkan artikel ilmiah, e-book, dan sumber referensi lainnya. Itu bisa dikumpulkan juga di Mendeley. Kemudian yang kedua, Mendeley mampu mengolah daftar pustaka secara berurutan, ya karena
nanti akan membuat daftar pustaka secara otomatis. Ya. Gampang. Kemudian yang ketiga, Mendeley dapat mengolah database berupa buku, jurnal, dan referensi lainnya. Ya. Keempat, dapat membuat catatan tambahan pada setiap dokumen referensi. Kemudian yang kelima, dapat melakukan pencarian dengan memasukkan kata kunci. Ya. Untuk kelebihannya, aplikasi Mendeley dapat digunakan secara gratis. Ya, ini gratis ya, bisa dipakai siapapun. Kemudian yang kedua, pada Mendeley fitur profil hampir sama dengan atau media sosial. Jadi bentuknya hampir kayak media sosial. Kemudian yang ketiga, karya ilmiah yang kita upload akan diurutkan secara otomatis. Ya, jadi nanti di Mendeley akan mengurutkan secara otomatis sesuai dengan abjad atau sesuai dengan tanggalnya. Kemudian yang keempat, aplikasi Mendeley terhubung secara online dengan website sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Jadi aplikasi ini bisa digunakan dimanapun, tidak hanya khusus di daerah tertentu saja, tapi bisa di mana-mana. Dan yang kelima, setiap file yang kita upload dapat terdeteksi secara lengkap oleh aplikasi Mendeley. Jadi data file yang dimasukkan ke Mendeley nanti akan masuk atau terekam di aplikasi Mendeley. Seperti itu ya. Jadi ini penjelasan atau konsep secara umum apa itu Mendeley. Jadi bagi para hadirin, terutama bagi mahasiswa ya, yang mungkin baru pertama kali ya mendengar istilah Mendeley itu apa ya. Jadi Mendeley ini seperti ini ya. Jadi Mendeley itu sangat bermanfaat sekali ya buat penelitian. Ini khusus bagi mahasiswa, diusahakan paham ya tentang menggunakan Mendeley. Karena akan membantu sekali terhadap tugas akhir kalian. Ya. Kemudian yang ini berikutnya, nah ini adalah prakteknya, langkahnya. Nah, langkah yang harus dilakukan pertama adalah mendownload dulu aplikasinya, mendownload ya. Linknya ada di sini. Ini link websitenya. Tetapi nanti insya Allah akan saya berikan aja langsung hasil download aplikasinya, akan saya kirim entah di grup WhatsApp atau nanti dari drive ya, dibuat drive. Ya, jadi nanti para hadirin tinggal mendownload aplikasinya aja, nggak usah ngunjungi website ini, jadi lebih gampang. Kemudian nanti install Mendeley-nya, kemudian menghubungkan Mendeley dengan Microsoft Word. Jadi harus terkonek ya antara Mendeley dengan Word-nya. Kemudian baru membuat kutipan dan membuat daftar pustaka. Seperti itu ya. Dan ini sebelum menggunakan Mendeley, yang harus dilakukan pertama adalah membuat akun Mendeley. Ini pun caranya gampang. Nanti para hadirin bisa membuka di sini ya, tutorialnya di sini di YouTube. Ini saya lampirkan linknya, tinggal nanti dipelajari. Ya. Oke, saya langsung praktek ini ya, menginstal aplikasi Mendeley. Oke, saya menuju ke Oke, apakah terlihat? Ya, sudah Pak. Oke. Ini aplikasinya ya. Ini aplikasinya nanti saya share. Nanti saya sharein aplikasinya. Nah, caranya yaitu klik 2 kali. Ya. Install seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Oke, muncul. Sebentar. Oke, kalau di sini sebenarnya nanti akan muncul keterangan untuk pilih yes atau no. Tapi ternyata di tampilan para hadirin tidak muncul ya. Ya, tapi keterangannya di sini nanti tinggal pilih yes saja. Kemudian akan muncul keterangan untuk next. Coba saya munculkan. Ini ada prosesnya. Ya, sudah muncul ya.
Muncul, Pak. Ya. Ini ya, ini tadi ketika kita klik 2 kali ini Mendeley aplikasinya, maka muncul seperti ini. Next aja, terus kemudian I agree. Nah, ini adalah letaknya, mau ditaruh di mana nih? Di sini keterangannya diletakkan di dokumen ini ya, C ya, program file, kemudian Mendeley. Dan next, kemudian install langsung. Nah, ini proses, ditunggu dulu sampai 100%. Nah, jadi Mendeley ini memang bermanfaat sekali ya, terutama bagi dunia penelitian ya. Sangat membantu sekali dalam membuat kutipan dan daftar pustaka. Ditunggu prosesnya, sedang menginstal sampai 100%. Oke, kemudian ini pastikan centang ini, kemudian finish. Klik. Oke. Kemudian ini share di oke, ini tampilannya di Zoom ya. Zoom. Nah, setelah install tadi itu, maka aplikasi itu nanti masuk ke ini desktop dari laptop. Di sini tidak bisa menampilkan desktopnya. Nah, jadi intinya itu nanti muncul ketika diinstal akan muncul di desktop atau halaman utama ya Bapak Ibu. Oh ini. Coba saya share screen. Munculnya oke ini ya. Munculnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika tadi selesai finish ya, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk memasukkan ini syaratnya adalah sudah membuat akun ya. Tadi akunnya sudah saya share tutorialnya. Jadi para hadirin bisa ikuti tutorialnya untuk membuat akun Mendeley itu seperti apa. Nah, ketika sudah jadi, kita tinggal tuliskan aja di sini. Di-mute dulu untuk Oke. Saya akan memasukkan ini ya, email dan password yang sudah dibuat. Ntar saya tulis dulu. Saya cari dulu ininya, username-nya. Ya, oke. Saya tulis dulu email yang saya gunakan. Kemudian untuk passwordnya. Oke, setelah sudah memasukkan email dan passwordnya, kemudian klik enter atau sign in ya. Dan tunggu untuk tampilannya. Sebentar, sedang proses.
Oke, tampilannya nanti akan seperti ini. Ya, sudah terlihat ya. Iya, ya Pak. Oke, ini di close aja, apa? Close. Ada tampilannya seperti ini, ya. Ini ada all dokumen, berarti semua dokumen yang pernah dimasukkan di sini. Kemudian recently yang biasa dipakai, kemudian ada favorit yang sering digunakan, kemudian ada my publishing ini kita bikin create folder. Create folder itu berarti ketika kita akan memilah-milah ya, misal referensi ini digunakan untuk membuat tesis, ya, misalnya S2. Ini kan skripsi udah ada, di pas akhir udah ada, ini tesis untuk S2. Kemudian enter. Nah, dan buka di folder tesisnya. Jadi di sini nanti tinggal dimasukkan aja nih file-filenya, artikel nasionalnya, artikel internasionalnya, dimasukkan di sini. Ya. Ini ya nanti ya. Nah, tapi sebelum saya lanjut ke sini, yang penting juga bahwa harus mengkoneksi dulu antara Mendeley dengan Microsoft Word-nya. Ya. Caranya adalah pilih ke menu Tools, kemudian pilih Install Microsoft Word in. Ini ya. Klik. Tunggu. Oke, ketika sudah muncul seperti ini, tandanya sudah berhasil ya. Oke. Kemudian untuk ngeceknya, buka Microsoft Word-nya. Dibuka Microsoft Word-nya untuk mengecek apakah sudah terconnect atau belum. Saya stop dulu. Saya pindah ke Microsoft Word ya untuk mengecek. Oh bukan, salah. Saya buka dulu Microsoft Word-nya, belum saya buka ternyata. Saya buka dulu Microsoft Word-nya, kita cek apakah sudah terhubung dengan Mendeley atau belum. Mohon ditunggu ya, ini sedang proses membuka Microsoft Word. Menuju ke Microsoft Word. Oke, sudah tampil ya. Ini contoh ya, saya membuka Microsoft Word. Nah, untuk cara mengeceknya, apakah Mendeley tersebut sudah terkonek dengan Microsoft Word itu bagaimana? Caranya masuk ke referensi ini ya, klik. Ditunggu. Oke, sudah keluar logo Mendeley ya. Para hadirin bisa melihatnya ya. Ini ada logo Mendeley, ini juga itu tandanya sudah terkonek. Berarti sudah berhasil. Nah, berarti tinggal menggunakannya saja. Dari sini berarti tinggal menggunakannya saja. Oke. Jadi ini untuk cara ini ya, mengetahui sudah terkonek atau belum seperti ini ya, sudah muncul tanda seperti ini. Oke, saya kembali lagi ke aplikasi Mendeley-nya. Oke, di sini ya, ini masih kosong ya di tesis. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah memasukkan filenya ke dalam aplikasi Mendeley. Caranya yaitu bisa dengan klik kanan, kemudian add file, atau dari sini juga bisa add file. Terserah mau pakai cara yang mana ya. Sama. Saya pakai yang ini aja, klik kanan, kemudian add file, ini klik. Kemudian akan masuk ke folder. Foldernya yang mana? Pilih ya di sini ya. Mau memasukkan folder yang mana? Ini contohnya akan memasukkan folder yang ini. Ini ya, program literasi, misalnya open. Kita masukkan.
Oke, ini sudah berhasil masuk. Nah, kemudian klik ini ya, klik filenya. Nah, setelah klik file ini, maka sebelah kanan ini akan muncul nih kalimat-kalimat seperti ini ya. Nah, tugas selanjutnya adalah meng-cross check ya, sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian ini diklik 2 kali. Untuk file ini kita klik kali biar terlihat isinya. Nah, isinya seperti ini ya. Ini saya ambil contoh jurnal punya saya ya, sudah pernah publish ya. Saya pakai contoh punya saya. Kemudian kita cocokkan dengan yang sebelah ini. Ya. Pertama adalah tipenya. Ini jurnal, artikel, atau e-book, atau majalah, atau yang lainnya. Nah, ini saya pakainya adalah jurnal artikel. Berarti ini sudah benar ya. Ini sudah benar. Ini kalau buku ini, ya, film ini, dan sebagainya ya. Saya pilih yang ini, betul. Ya, otomatis sudah betul, sudah kebaca. Kemudian ini adalah judulnya. Kita lihat sama enggak dengan yang ada di sini. Program literasi informasi bertema sejarah bla bla bla. Sama ini sama apa enggak? Program literasi informasi bertema sejarah di SD Nasima. Ya. Ternyata ini ada kelebihan ini nih, elementary school. Ya. Bahasa Inggrisnya masuk, tapi cuma beberapa doang ya ini ya. Yang ini di sini masuk, ini enggak masuk, cuma beberapa aja. Nah kita bisa hapus. Ya. Oke, kita hapus. Misalnya mau mengambil judul yang bahasa Indonesia aja. Jadi seperti ini ya, di SD Nasima, di SD Nasima. Ya, sesuai. Kemudian lanjut ke autor atau pengarangnya, penulisnya, siapa namanya. Ini A. Prakoso. Klik, jadinya Prakoso, Aryo, Adi. Ya. Dalam menuliskan autor, perlu diketahui bahwa nama belakang itu diletakkan di depan. Ya. Nama panjang saya kan Aryo Adi Prakoso. Nah, kita akan dimasukkan ke sini, nama belakang saya ditaruh di depan. Prakoso, Aryo Adi. Nah, seperti ini. Kita cocokkan. Benar nggak nih nama pengarangnya nih? Oh iya benar ya. Aryo Adi Prakoso. Betul. Berarti otomatis sudah benar ini. Oke, lanjut ke nama jurnalnya. Nama jurnalnya adalah Nusantara Journal of Information and Library Studies. Kita cek. Oke, ini Nusantara Journal of Information and Library Studies. Angelisnya. Sama ya. Jadi ini juga sudah betul. Ya. Kemudian tahunnya berapa? 2021. Ini 2021 sudah betul. Volumenya 4. Ini volume 4. Ya. Kemudian isu atau nomor 1. Ini juga sudah nomor 1 ya. Ini sudah terbaca. Halamannya teks 1 sampai 16. Ini 1 sampai 16. Cocok ya, sudah cocok. Ini ada abstraknya, sudah muncul. Nah, udah. Oke, berarti ini sudah disesuaikan ya dengan yang ini jurnal yang tadi kita upload ya. Kalau sudah sesuai seperti ini ya, maka langkah selanjutnya adalah kita kembali ke library aja. Kita kembali ke sini. Ya. Tadi kan di sini. Kita kembali ke library aja ke sini. Karena nanti tombol di sini akan berbeda nih. Ya. Kalau ini tombolnya seperti ini ya. Kalau My Library tombolnya seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan membuat yang namanya sitasi atau kutipan. Ya, yang pertama adalah membuat kutipan. Langkahnya adalah buka Microsoft Word terlebih dahulu. Ini saya kembali lagi ke Microsoft Word. Ini ya. Contohnya ini ya, yang saya ambil contoh ini. Misal kita akan membuat kutipan atau sitasi di sini ya, di bagian akhir kalimat. Ya, tadi kan ada di akhir kalimat dan di awal kalimat ya. Ini di akhir kalimat. Kursor letakkan di sini di akhir. Ya, kemudian masuk ke menu referensi. Ini ya, masuk ke menu referensi. Kemudian pilih insert citasi. Ini ya, klik ini. Tengok lagi, kursor taruh di sini di belakang karena kita akan membuat kutipan di akhir kalimat. Pilihnya referensi, kemudian insert citasi. Klik. Ketika diklik, oh nggak muncul ya di layar bagian, nggak muncul lah. Coba ini susahnya ini ya.
muncul aplikasi Mendeley-nya. Oke, saya ulangi lagi ya. Kursor letakkan di sini, kemudian pilih reference, pilih instansi, maka nanti akan muncul tampilan kecil pilihan untuk mengeklik logo Mendeley. Nah, ternyata di saya ini muncul, tapi di laptopnya hadirin sepertinya tidak muncul ya. Tidak muncul ya? Ya Pak, tidak. Nah, kan. Ya ada gambarnya gini aja. Jadi saya cek nggak nemu juga, nggak bisa ditampilkan ini saya. Jadi setelah tadi klik ini ya, insert ini, nanti akan muncul logo Mendeley. Nah, nanti ketika muncul logo Mendeley, klik aja logo tersebut. Nah, kemudian setelah sudah klik logo Mendeley tersebut, kembali lagi ke aplikasi Mendeley-nya. Kembali lagi ke aplikasi Mendeley. Saya stop dulu. Kemudian ke aplikasi Mendeley. Oke ya, sudah muncul aplikasi Mendeley-nya. Sudah Pak. Oke, nah tadi kan kita sudah klik insert citasi. Nah, kemudian, nah ini. Ini, oh, bentar, maaf, ini tidak muncul di sini sebentar. Disinkronkan dulu coba. Harusnya di sini nanti muncul tulisan citasi. Ya, ini belum muncul. Coba dulu lagi. Ulangi lagi. Oke, oh, ini sudah muncul. Sudah muncul ya tulisan citasinya ini ya. Ya. Jadi saya ulang lagi. Dan ketika saya ulangi muncul ini citasi. Nah, kemudian klik ini ya, tanda ini, sheet, ya, artinya citasi atau kutipan. Ketika diklik, oke, pilih dokumen dulu, dokumennya ini ya. Pilih dokumen dulu, dokumennya mana? Ini kita pilih, kemudian sheet. Kemudian kita cek di Microsoft Word-nya. Ya, saya stop lagi, kembali ke Microsoft Word-nya. Maaf ya, jadi kita harus kontak-ganti terus share screen-nya. Oke, ini dia sudah muncul ya nama Prakoso, 2021. Nah, ini adalah format ketika kutipan atau citasi diletakkan di akhir kalimat ya. Ini, tetapi jika misalnya ingin diletakkan di awal Pak gimana? Oke, kita coba ya. Jadi ini yang terakhir ya diletakkan di akhir seperti ini sudah. Jadi kemudian kita coba yang diletakkan di awal kalimat. Caranya sama, klik insert citasi, ya. Kemudian nanti akan keluar logo Mendeley. Mohon maaf ya tidak muncul di laptopnya para hadirin. Nanti akan muncul logo Mendeley, klik aja. Kemudian nanti kita kembali lagi menuju ke aplikasi Mendeley. Nah, sini. Kemudian misalnya kita masukkan lagi nih ya di deskripsi tesis nih. Ini kan baru satu nih. Ya, kita masukkan yang internasional. Coba ya, ini kan tadi nasional. Nah, kita yang masukkan ke artikel yang internasional. Saya coba masukkan, klik kanan, ya, add file, kemudian pilih ini artikel EBSCO, sudah saya download. Oke, muncul ya ini.
Nah, kemudian kita cek seperti biasa ya, sebelah kanan sudah sesuai atau belum. Kita buka dulu artikelnya, klik 2 kali. Nah, tampilnya seperti ini. Ya. Judul kita sesuaikan dulu, sama atau tidak dengan yang di sini. Ya. Sama ya, sudah sama ini. Untuk ini tipenya sudah benar ya, artikel. Pengarangnya juga sudah betul, ini Victorija dan Wilhelmina, namanya lumayan susah ya. Ini ya, sudah betul ya, otomatis. Kemudian nama jurnalnya, apakah sudah betul? Ya, namanya ini nama jurnalnya ini ya. Nah, ini nama jurnalnya. Sudah benar ya ini ya. Oke, sudah sesuai. Tahunnya 2021, ini 2021, udah betul. Volume 12, ini 12 ya. Nomor 1 halaman 99 sampai 116. 99 sampai 116. Kita cek sampai 116 enggak? Ada enggak halaman ini? 100, 111, 114, 15, 16 ya betul. Ini 16 ya terakhir. Karena ini 15. Oh ini 16 nih. Ya. Betul ya, sampai 116. Oke, jika ini sudah sesuai ya. Sebentar ada suara. Oke. Suara ya. Lanjut ya. Jadi ini sudah sesuai dengan ya. Maaf, suara tadi saya ulangi lagi ya. Jadi ini hasil dari kutipan diletakkan di awal kalimat, kemudian ini hasil kutipan atau sitasi yang diletakkan di akhir kalimat. Jadi gini sudah dirubah ya, manual, nggak apa-apa, karena formatnya salah. Nah, kemudian ketika sudah membuat kutipan seperti ini, ya kita sudah buat 2. Langkah untuk membuat daftar pustakanya gimana? Nah, kita scroll aja ke bawah, karena daftar pustaka itu kan letaknya di akhir ya. Nah, di sini, misalnya di sini nih. Nah, cara untuk memunculkannya ya. Jadi kan awalnya harus membuat kutipan dulu nih, yang tadi setelah
Jadi baru membuat daftar pustakanya. Nah, kemudian kursor kita arahkan ke daftar pustaka ya di sini. Kemudian kembali ke menu referensi ini ya. Ini di sini reference. Pilih insert bibliografi. Ya, ini ya. Pilih ini insert bibliografi. Klik. Nah, maka secara otomatis ya ini ya daftar pustaka akan jadi. Jadi kita nggak harus tulis satu persatu nih judulnya, tahunnya, kemudian nama jurnalnya, kelamaan ya. Jadi menggunakan Mendeley ini cara praktisnya seperti ini ya. Enaknya seperti ini, daftar pustaka sudah otomatis terbuat ya. Kita nggak usah capek-capek ngetik satu persatu dan formatnya pun sudah sesuai ya. Mungkin tinggal disesuaikan aja ini, misalnya besar semua tulisannya ya. Kita rapikan aja. Kayak seperti ini ya, biar sama. Ini rutanya sudah sama nih. Coba ya. Ini nama pengarang, ini nama pengarang. Kemudian dilanjutkan tahun, dilanjutkan juga dengan tahun. Ini judul, kemudian ini nama jurnalnya, ini nama jurnalnya. Ini. Kemudian ada ini volumenya 12, ada cuma ini nomor 1, ini nomor 1, halamannya ada, ini linknya. Ya, jadi secara otomatis akan sama formatnya ya, karena kita sudah menggunakan Mendeley. Itu enaknya seperti itu. Dan nanti juga misal sudah memasukkan 10 artikel, 20 artikel, ya, kan otomatis kan banyak nih. Kutipannya juga banyak, data pustakaan juga banyak. Nanti akan disesuaikan secara abjad ya. Ini M dan P. Kalau kita urutkan, M terlebih dahulu, baru P kan. M, O, P. Kan M, O, P ya. Jadi M dulu yang akan berada di atas, baru P. Jadi diurutkan secara abjad, secara otomatis. Ya. Kita tinggal ngatur-ngatur aja, kita tinggal diluruskan. Nah, rapiin aja gini. Ya. Biar terlihat rapi. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi untuk membuat daftar pustaka gampang sekali ya. Yang penting tadi kutipan sudah bikin dulu, baru nanti bikin daftar pustaka, tinggal klik insert bibliografi aja langsung jadi. Dan perlu diketahui, nah kenapa Mendeley itu salah satu cara untuk meminimalisir plagiarisme, karena ketika menggunakan Mendeley ya tadi ya sumbernya sudah ada ya, jadi tidak para peneliti tidak asal nulis, tapi memang ada sumbernya ya, sumbernya dimasukkan ke Mendeley, sudah ada. Kemudian ketika membuat seperti ini ya, ketika ada kutipan maka di daftar pustaka pun harus ada ya, tidak boleh tidak ada. Contohnya kayak tadi Prakoso nih ya, Prakoso ada di sini, maka kutipan Prakoso ada, di daftar pustaka pun harus ada Prakosonya. Ya. Jangan sampai di kutipan ada Prakoso, di daftar pustaka nggak ada Prakoso. Nah itu bahaya itu. Ya. Jadi harus ada ya. Begitupun sebaliknya, di daftar pustaka ada Prakosonya, di kutipannya pun harus ada Prakosonya. Gitu. Jadi harus sama. Jadi jumlah kutipan dengan jumlah daftar pustaka itu harus sama. Ya. Nah itu. Dan ini bisa diketahui loh ketika mahasiswa atau Bapak Ibu dosen menggunakan Mendeley itu bisa dicek nih ya. Ketika membuka Microsoft Word, caranya tadi ketika diklik maka akan muncul warna abu-abu. Ya, misalnya berada pustaka nih. Nah, diklik akan muncul warna abu-abu seperti ini. Nah, ini tandanya bahwa si pengarang atau si penulis itu menggunakan aplikasi Mendeley. Ya. Jadi tidak bisa dibohong ini. Ya. Kalau klik di sini sembarang akan hilang. Klik ke sini akan berwarna abu-abu. Seperti sudah menggunakan Mendeley. Begitupun juga dengan kutipannya. Ya, tadi ya. Kutipannya tadi taruh di mana ya? Oh ini, Prakoso. Ya, kan? Ketika diklik di sini akan berwarna abu-abu. Ini tandanya sudah menggunakan aplikasi Mendeley. Ini juga ya abu-abu. Nah, ini contoh ada kutipan dari Arman.
Nah, ini saya belum pakai Mendeley ya, yang ini ya. Jadi ketika diklik tidak akan muncul warna abu-abu. Karena apa? Karena saya tidak menggunakan Mendeley untuk membuat kutipan ini. Gitu ya. Jadi bisa diketahui ya. Jadi tidak bisa dicurangi nih. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi itu tadi ya cara atau langkah menggunakan Mendeley. Jadi diharapkan para hadirin semuanya bisa memanfaatkan Mendeley semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk membuat suatu penelitian. Ya. Para ibu dosen bisa untuk membuat artikel ilmiah, untuk para mahasiswa bisa digunakan untuk membuat tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Jadi ini manfaat dari Mendeley adalah seperti ini. Oke, seperti itu ya untuk latihan hari ini yang bisa saya sampaikan, mulai dari penjelasan tadi ya. Dulu kembali ke PPT. Oke, ini link untuk ini tadi ya, membuat akun Mendeley-nya ini. Jadi ini ya tadi ya materi yang saya sampaikan, mulai dari gaya penulisan, referensi, penulisan informasi nasional dan internasional, kemudian bagaimana caranya menggunakan Mendeley. Saya semoga saja apa yang tadi sudah saya sampaikan tentunya bermanfaat buat kita semua ya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan setelah ini. Nanti bisa akan ada sesi tanya jawab ya. Waktu masih tersisa, masih ada, kata panitia sampai jam 11 ya. Betul, panitia. Betul ya, sampai jam 11 ya. Masih ada 15 menit lagi. Ini mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf jika saat menjelaskan terlalu cepat ya. Mungkin loadingnya lama itu ya. Mohon maaf ya. Ambil baiknya saja dari materi yang saya sampaikan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, materi sudah disampaikan oleh Bapak Arif Hadi Prakoso. Kami persilakan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, apabila yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Kami kasih 3 pertanyaan. Silakan. Oke, baik. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kami buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan yang mau bertanya. Baik, dari Pak Bambang Harno. Silakan boleh diaktifkan. Baik, silakan Pak Bambang Harsono. Kami persilakan. Sebentar ya, Pak.
Silakan yang mau bertanya lewat live chat juga nggak apa-apa. Kami persilakan ya. Nah, kami informasikan lagi untuk para peserta hari ini untuk tetap mengikuti sampai selesai karena akan dilaksanakan presensi nanti di live chat. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Ernita Sari ya. Izin bertanya, bagaimana cara membuat kutipan footnote dan boy note? Tolong jelaskan juga perbedaannya, Pak. Silakan Bapak Aryo, kami silakan. Oke, bentar ya. Baik, sambil nunggu terkoneksi dengan Bapak Aryo, silakan kami nampung lagi untuk pertanyaannya. Baik, Oke. silakan. Terima kasih ya. Ini ada beberapa pertanyaan ya lewat chat. Yang pertama dari Ernita ya. Ini berarti mahasiswa ya. Mahasiswa yang bertanya bagaimana cara membuat kutipan short note dan body note. Nah, untuk membuat ini sebenarnya juga butuh proses ya. Kalau sekarang lagi mungkin akan membutuhkan lumayan waktu ya karena tadi panitia bilang sampai jam 11. Jadi untuk praktek nanti Mbak Rita bisa langsung nemuin saya aja, apa kebetulan mahasiswa saya. Jadi bedanya itu kalau footnote itu adalah catatan kaki. Kalau catatan kaki itu diletakkan di bagian paling bawah di suatu artikel, itu footnote. Kalau body note itu bisa disebut juga kutipan atau citasi. Jadi yang menyatakan sumber dan tahunnya itu berasal dari mana. Jadi
perbedaan antara footnote dengan body note itu seperti itu. Kemudian untuk cara membuatnya, karena ini juga butuh proses, jadi mungkin nanti next time kita ketemu ya Mbak Ernita ya, saya ajarkan, karena waktunya juga sampai 11 dari panitia. Jadi perbedaannya itu ya, untuk footnote itu catatan kaki, ya, yang diletakkan di bawah, bagian bawah, yang tulisannya kecil-kecil itu loh, itu footnote catatan kaki. Kalau body note itu istilah lain juga dari kutipan atau sitasi yang menyatakan nama dan tahun sumber yang dipakai. Seperti itu ya, Mbak Ernita. Halo Mbak Ernita, di situ. Oke, ya. Sudah ya, Mbak Ernita mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya. Berikutnya ini ada dari Arlin ya. Mohon maaf, izin bertanya, Pak, aplikasi Mendeley itu hanya bisa digunakan di Windows saja atau di lainnya ya? Oke, jadi untuk Mendeley itu sendiri, tenang aja, nggak usah khawatir. Bagi para dosen atau para mahasiswa yang pakai laptop Apple ya, itu khawatir, Mendeley itu juga bisa digunakan di situ. Jadi tidak hanya untuk Windows saja, tetapi bisa digunakan juga di Mac OS dan juga untuk Linux. Jadi ada 3 pilihan yang nanti bisa dipilih tergantungnya menggunakan apa ya, versi apa. Jadi nggak usah khawatir. Jadi nggak hanya Windows saja ya. Cuman untuk kali ini saya menggunakannya menggunakan Windows ya. Jadi nanti di website itu ada pilihannya, di website Mendeley itu ada pilihannya, memilih download aplikasi Mendeley untuk versi Windows atau Linux atau Mac OS. Itu ya Arlin ya untuk jawabannya. Kemudian untuk Zia, apa ada aplikasi selain Mendeley Pak untuk membuat daftar pustaka? Ada beberapa aplikasi juga yang fungsinya dan manfaatnya itu sama seperti Mendeley, membantu untuk membuat kutipan, kemudian membuat daftar pustaka. Ada contoh lainnya yang lebih banyak dengar selain Mendeley adalah Zotero ya. Zotero juga salah satu aplikasi yang seperti Mendeley, tetapi untuk Zotero itu masih sedikit penggunanya ya. Masih paling banyak penggunanya itu memilih menggunakan Mendeley karena lebih mudah, lebih friendly, lebih bisa dipelajari terutama bagi para pemula ya, lebih mudah. Itu ya jawabannya untuk Mbak Siah. Jadi ada aplikasi lainnya juga. Cuman yang paling populer ada Mendeley. Kemudian ada Carmila dari IAIN Cirebon, izin bertanya bagaimana membedakan kutipan yang dibuat menggunakan Microsoft Word dengan kutipan Mendeley. Oke, jadi untuk membedakannya, ini saya share lagi ya. Ini untuk Carmila dari IAIN Cirebon. Pertanyaannya, membedakan kutipan yang menggunakan Microsoft Word berarti secara manual ya, membuat secara manual dengan menggunakan bantuan Mendeley. Membedakannya seperti ini. Saya share di Word, saya buka Microsoft Word-nya, sudah terlihat ya. Belum, sudah belum. Oke, sudah ya. Jadi untuk kutipan yang dibuat menggunakan Mendeley, ini nanti ketika akan diklik, ini Pak Koso ya tadi ya, kita klik ini kutipannya, maka akan berwarna abu-abu. Ya, ini akan berwarna abu-abu. Nah, ini tandanya bahwa si penulis itu menggunakan Mendeley, membuat kutipannya menggunakan Mendeley. Ketika diklik akan berwarna abu-abu. Tetapi ketika tidak menggunakan Mendeley, contohnya ini nih Arman 2011. Diklik maka tidak akan berwarna abu-abu. Ya, itu tandanya ini manual, ditulis manual, bukan pakai Mendeley. Ya, jadi itu ya caranya untuk membedakan mana yang pakai Mendeley, mana yang tidak pakai Mendeley. Seperti itu. Yang lanjut, penulis dalam pustaka yang kutipannya diambil dari buku jurnal tidak bisa download, apakah boleh diketik secara manual? Ya boleh. Jadi misalkan ada nih
e-book atau buku yang tidak ada digitalnya ya, tidak ada e-booknya, tapi buku biasa. Nah, nanti tinggal masukin manual aja, tetapi melewati aplikasi Mendeley yang Mbak Indah Sasi ya. Jadi nanti saya share aplikasi Mendeley ini ya. Nah ini, kalau misalnya ada buku nih, tapi kan nggak ada e-booknya Pak, gimana masukinnya? Ya, kita bikin manual aja, klik di sini, kemudian add entry manual. Ya, kemudian pilih tipenya, misal buku, klik buku, nah, tulis judulnya apa, ketik biasa, informasi, misal, terus pengarangnya siapa, ketik, tahunnya berapa, halamannya berapa, diisi ya, sesuai dengan buku yang ada gitu. Masukkan aja di sini. Ketika sudah, baru nanti klik save. Ketika save nanti akan muncul di sini. Nah, ketika muncul, nanti deskripsinya lebih lengkapnya akan ada di sebelah kanan. Lengkap belum? Kalau belum, dilengkapi lagi lewat sini juga bisa. Ya, habis itu langkah berikutnya sama seperti tadi. Ya. Seperti itu ya, Mbak. Apa tadi, Mbak? Siapa sih Mbak? Carmila udah, Indah ya. Mbak Ernita tadi sudah dijelaskan ya, ini waktunya nggak cukup, jadi nanti karena kebetulan Mbak Anita juga mahasiswa saya, nanti bisa ketemu ya, menemui saya di kampus ya. Karena ini juga butuh proses ya. Kemudian Agustin dari IAIN Cirebon juga. Berarti ketika ingin menggunakan Mendeley tidak harus download PDF ya, jurnal book ya Pak. Ya, bisa. Ini bagi yang memang benar-benar tidak ada ya. Memang benar-benar tidak ada, maka harus diketik. Caranya seperti tadi ya. Tapi jika ada filenya malah lebih enak ya. Kita nggak usah ketik satu persatu di sini. Ya. Bisa ngetik di entry manual ini. Nggak usah. Tapi kalau memang nggak ada filenya, ya berarti harus ketik manual di sini. Seperti itu ya Mbak Agustin. Kemudian ini Alvina. Pak, apabila ketika hendak melakukan citasi ternyata pada bagian stylenya tidak muncul, style apapun sehingga tidak bisa melakukan citasi, tetapi sebelumnya sudah diatur terlebih dahulu stylenya akan digunakan, apakah harus menginstal aplikasi Mendeley versi lama atau bagaimana Pak? Pertanyaan panjang ya. Jadi gini, tadi saya kayaknya belum sempat ini ya menjelaskan untuk memilih stylenya ya, APA atau hotspot atau apa gitu ya. Mungkin ini ya maksudnya. Oke, kembali ke ini ya. Microsoft Word coba. Oke, sudah terlihat ya, sudah. Nah, di Microsoft Word ini ya, kita bisa mengatur. Tadi saya lupa menjelaskan ini ya. Stylenya itu mau pakai apa? Tadi kan di awal saya menjelaskan nih ya, banyak gaya penulisan, ada APA, ada Harvard, ada Chicago dan lain sebagainya. Nah, kita sesuaikan di sini. Ya. Ini ada Chicago ya tadi ya, Harvard, ada juga ini APA, ini juga ada. Ini banyak pilihannya ya. Nah, kita ngaturnya di sini, Mbak. Ya. Misal ini APA, ya, klik ini, klik. Nah, maka nanti selanjutnya ketika akan membuat kutipan, kutipan tersebut khasnya dengan format APA ya. Tapi jika ingin menggunakan Harvard, berarti stylenya harus diganti terlebih dahulu. Ya, menggunakan Harvard, nanti kutipannya akan berbeda formatnya. Ya. Ganti Harvard, klik Harvard, terus baru ini insert citasi dan seterusnya ya, citasi. Nah, gitu ya. Jadi langkahnya seperti itu. Ada pilihan stylenya di sini. Oke, terus ada lagi Alvina udah ya. Jadi usahakan juga ketika versi lama sudah tidak bisa digunakan, cari versi Mendeley yang baru. Karena Mendeley juga versinya terus ditingkatkan ya, terus update versinya. Seperti itu ya Mbak Alvina.
Oke, mungkin itu ya yang bisa saya jawab pertanyaan dari para peserta. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Pak, terima kasih. Berikut tadi udah kami kirimkan link presensi di live chat. Silakan buat teman-teman dan Bapak Ibu bisa langsung mengisi presensi. Dan dimohon untuk semua peserta bisa on cam ya, bisa mengaktifkan kamera karena kita melakukan sesi foto. Ya. Oke, semuanya. Teman-teman, sudah semuanya? Oke, kami ingatkan kembali yang belum mengisi presensi, silakan bisa langsung mengisi link yang sudah tersedia di live chat ya, teman-teman. Oke, sudah siap semuanya? Silakan bisa mengaktifkan untuk kamera, kita akan melakukan sesi foto. Oke. Oke, kita ada 4 sesi ya, karena slide-nya lumayan banyak, teman-teman. Oke, bersiap-siap. 1, 2, 3. Oke. Kita ganti lagi untuk slide yang kedua. Oke, teman-teman, kita ganti slide yang berikutnya. Hitung 1, 2, 3. Oke. Lanjut lagi untuk slide 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, yang terakhir. Hitung 1, 2, 3. Baik teman-teman, terima kasih sudah ikut untuk dokumentasi. Baik, kami bacakan hasil dari ringkasan. Definisi nilai yaitu aplikasi untuk mempermudah dalam membuat kutipan daftar pustaka. Manfaat yang kita bisa ambil dari menginstal aplikasi Moodle salah satunya sebagai library atau penambahan wawasan kita dalam mencari referensi pada saat membuat karya ilmiah. Bisa mengolah daftar pustaka secara berurutan. Di samping itu, kelebihan yang bisa kita dapat yaitu dapat dipakai secara gratis, dapat mengurutkan referensi atau sumber di daftar pustaka secara berurut. Baik Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya, tadi sangat mohon maaf, tadi sangat bermanfaat sekali trik mencari jurnal internasional secara gratis. Saya izin live ya, moderator. Ya Bapak, silakan. Saya mau diri semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali, Pak.
Enggak usah.